Imbas insiden kericuhan Arema versus Persebaya, status tuan rumah Piala Dunia U20 terancam dicabut. Sebelumnya, bela sungkawa patut kita sampaikan kepada para korban kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Insiden ini terjadi karena tuan rumah Arema mengalami kekalahan 2-3 dari Persebaya Surabaya, sehingga membuat supporter turun ke lapangan. Kondisi ini membuat supporter terlibat bentrokan dengan aparat keamanan hingga luar stadion. Dikabarkan ratusan orang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Tentu ini menjadi salah satu insiden terkelam dalam sepak bola Indonesia. Karena kejadian ini, warganet pun mengkhawatirkan akan berimbas kepada kompetisi lain yang diikuti Indonesia. Salah satunya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Indonesia bisa saja dicabut statusnya sebagai tuan rumah. Apalagi melihat jumlah korban jiwa dari tragedi tersebut yang terus bertambah. Meskipun begitu, banyak juga fans sepak bola tanah air yang beranggapan bahwa insiden klub biasanya tidak berimbas kepada timnas. Hal ini berkaca kepada tragedi Heysel pada 28 Mei 1985. Tragedi Heysel terjadi pada pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions. Akibat peristiwa itu sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sendiri meminta maaf atas terjadinya tragedi di Malang tersebut. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyesalkan adanya kejadian yang memilukan ini. Tak hanya meminta maaf, Iwan Bule juga menyebut jika PSSI kini mengambil sejumlah langkah, termasuk menghentikan kompetisi selama sepekan dan hukuman untuk Arema FC sendiri. Alasan Sintayong dan timnas Indonesia tak bisa dipisahkan. Pertama, regenerasi nyata skuad Garuda. Sintayong diketahui telah merevolusi besar-besaran skuad Garuda daripada meneruskan pekerjaan Luis Milla dan Simon McManamy di era timnas Indonesia sebelumnya. Nama-nama seperti Evan Dimas, Ryuji Utomo, dan Stefano Lillipali yang jadi tulang punggung era sebelumnya kini hanya menjadi pelengkap dan bahkan punya jaminan untuk masuk timnas Indonesia lagi. Hansa Muyama dan Ilyas Pasojevic malah lebih parah lagi. Keduanya belum pernah dipanggil setelah Sintayong datang. Sebagai gantinya, pemain-pemain muda dipromosikan sehingga kini Garuda Senior lebih mirip tim U23. Namun Sintayong bukan berarti anti dengan para pemain yang sudah matang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berniat untuk memanggil dengan syarat mereka memang punya kemampuan layaknya bintang senior. Kedua, fleksibilitas taktik dan filosofi yang berjalan. Bersama timnas Indonesia, Sintayong punya dua pakem utama yakni 3-4-3 dan 4-4-2 yang sama-sama menekankan agresivitas pemain sayap dan kreativitas pemain tengah. Apalagi Sintayong juga bisa menanamkan dengan baik ke setiap pemainnya untuk tetap bermain rapi dari kaki ke kaki meski di bawah tekanan lawan. Pemahaman filosofi tidak hanya dimiliki oleh para pemain starter dan utama, namun juga hingga ke para youngster dan cadangan. Ketiga, dekat dengan juara. Sintayong memang belum bisa memberikan gelar apapun pada timnas Indonesia, namun sepertinya sebentar lagi sisi negatif tersebut bakal sirna. Di turnamen pertamanya saja di Piala AFF 2020, dengan bekal pemain yang jauh lebih muda dari kontestan lainnya, status runner-up bisa didapat. Kini setelah berhasil membawa timnas U19 dan timnas senior lolos ke Piala Asia 2023, Sintayong juga mampu mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia melesat ke posisi 150 dunia. Dengan materi skuad yang sama atau bahkan bisa lebih baik dengan kehadiran para pemain naturalisasi, timnas Indonesia dan Sintayong bisa saja menjadi kampiun di edisi tahun ini. Dengan demikian, kontrak baru seharusnya kini sudah mulai dibicarakan oleh PSSI jika tidak ingin Sintayong berpindah ke lain hati.
Antisipasi kekuatan lawan, Bima Sakti kirim mata-mata ke rival. Menghuni grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Timnas U16 Indonesia bersaing dengan Uni Emirat Arab, Palestina, Guam, dan Malaysia. 4 pesaing skuad Garuda Asia telah lebih dulu memainkan laga, termasuk UAE yang telah meraih kemenangan atas Guam, dan juga Malaysia yang meraih poin penuh atas Palestina di pertandingan pembuka kemarin. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti sendiri menegaskan telah mengirim mata-mata untuk memantau taktik yang dijalankan oleh para rivalnya tersebut. Mantan pemain Persema Malang tersebut juga menegaskan untuk lebih mengetahui gaya main. Skuad Garuda Asia diberikan tayangan dari laga uji coba internasional yang dimainkan kubu lawan. Sementara itu, bek andalan Garuda Asia Muhammad Iqbal Gwijangga menyebut bahwa persiapan tim berjalan sangat lancar dan siap berjuang penuh demi mengikuti jejak seniornya dengan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023.